Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, terkadang kita merasa membanggakan diri kita, membanggakan keluarga kita, membanggakan anak kita, dan seterusnya. Bangga karena apa? Karena kesuksesan yang kita raih, keuntungan yang kita dapat, keberhasilan keluarga yang dicapai. Terkadang karena hal itu terjadi, kebanggaan-kebanggaan itu kemudian kita sebutkan, kita lontarkan, kita informasikan kepada khalayak. Ini adalah hasil kerja anak kita, inilah keberhasilan orang tua kita, dan seterusnya. Padahal ikhwati iman, Allah sudah menyampaikan di dalam surat An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam ayat itu Allah mengedepankan lafaz nasrullah sebelum al-fath. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, keunggulan, jabatan, karir yang meninggi, dan seterusnya. Nah, sebelum lafaz al-fathu, sebelum lafaz kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, keunggulan, lihat sebelumnya, nasrullah, ada pertolongan Allah. Jadi seuntung apapun kita, seberhasilan apapun kita, setinggi apapun jabatan yang kita raih, terkadang orang menepuk dadanya, inilah hasil kerja keringat sendiri, inilah hasil dari jerih payah saya puluhan tahun, inilah hasil dari jerih payah anak saya belajar terus menerus. Padahal ikhwatiman, dari sejumlah keunggulan, keberhasilan, kesuksesan itu ada pertolongan Allah. Contoh yang sederhana, di pasar, satu blok itu adalah pakaian semua, semuanya jualan pakaian. Kemudian stoknya, belanjanya sama, di tempat yang sama, atau dikirimnya juga oleh orang yang sama, barangnya sama, harganya sama. Oh, ternyata yang harus kita lakukan itu adalah servis pelayanan yang baik. Kalau dalam bahasa Sunda itu somea akan membeli gitu. Tapi ternyata someanya sama semuanya, pelayanannya sama. Jadi barangnya sama, modelnya sama, harganya sama. Dalam satu blok pasar itu semuanya sama, pelayanannya pun sama, kan gitu. Tapi kenapa orang-orang banyak yang membeli berbondong-bondong ke toko kita? Padahal harganya sama dengan tetangga kita, modelnya sama dengan tetangga kita, tapi kenapa mereka membeli pakaian itu dari kita? Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menggerakkan hati mereka, orang-orang itu, sehingga datang ke toko kita, sehingga membeli kepada kita? Siapa yang menggerakkan hati mereka? Yang menggerakkan hati mereka adalah Allah. Itulah nasrullah. Kalau seorang pelajar, dia belajar terus menerus, dari sore sampai malam dia belajar, sampai dia lulus. Kemudian dia berkata, inilah hasil kerja keras saya menghafal dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, sehingga saya menjadi orang yang berhasil, sehingga lulus dalam ujian. Padahal dalam menghafal, dalam kelulusan, keberhasilan itu ada nasrullah, ada pertolongan Allah. Ada juga orang yang terus menerus menghafal tapi ternyata tidak lulus, tidak ada pertolongan Allah. Ada juga yang tidak tergerak hatinya, tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah itu ikhwatul iman. Jadi di balik keberhasilan kita itu ada nasrullah, ingat itu. Nah kalau orang-orang sudah memahami bahwa di balik kesuksesan itu adalah nasrullah, idza jaa nasrullah wal fath, kemudian Allah menyampaikan wastagfir, gitu. Ada ungkapan wastagfir. Jadi kenapa Allah menyampaikan dalam surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika orang-orang berbondong-bondong kepada kita membeli, kalau kita berdagang, kemudian guru sehingga kita jadi naik kelas, jadi lulus dalam ujian. Di sana bukan sebatas karena guru itu sayang kepada kita, tapi ada nasrullah, ada pertolongan Allah, baik kepada guru itu, kepada si pembeli, kepada kita. Jadi nasrullah itu ada. Jadi ketika orang-orang sudah berbondong-bondong pada kita, kemudian pasabih bihamdi rabbika, hendaklah kita bertasbih atas nama Allah, kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi tidak menepuk dada kita, ya. Tapi pasabih bihamdi rabbika, bersyukurlah bahwa ini adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak langkah kita. Kemudian wastagfir, ada ungkapan wastagfir, dan memohon ampunlah kepada Allah. Terkadang kita aneh, kenapa ketika kita berhasil, ketika kita untung, kenapa kita harus meminta ampun? Kalau bertasbih sih, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, yaitu wajar ketika kita berhasil. Tapi kenapa Allah merintahkan wastagfir, memohon ampun kepada Allah? Nah ini ikhwan yang seringkali lupakan. Sebab dalam usaha kita kadang-kadang kita suka suudzon kepada Allah. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi terkadang sebelum keberhasilan itu muncul, suka ada bisikan-bisikan dalam hati kita yang tidak layak kita ungkapkan, yang tidak layak kita ucapkan. Seperti, kenapa ya Allah itu sepertinya tidak sayang kepada kita? Kenapa pembeli itu datang kepada orang itu terus? Kenapa tidak ke toko kita? Kenapa ya Allah itu seperti tidak menolong, seperti tidak mendengar doa-doa kita? Padahal saya sudah menghafal, sudah berdoa dan sebagainya, tapi kenapa saya tidak lulus lagi? Kenapa ya padahal pekerjaan saya itu senantiasa beres dan sempurna, tapi karir saya terus saja seperti ini, tidak naik-naik. Ada apa? Apakah Allah itu tidak mendengar doa-doa kita? Kan gitu. Nah, secara tidak langsung kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Allah menyampaikan wastagfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Nah itu waktu iman yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus ingat bahwa dalam kesuksesan itu ada campur tangan Allah, agar kita senantiasa bersyukur, tidak menepuk dada, tidak takabur, tidak merasakan bahwa ini adalah hasil jerih payah kita sendiri, hasil jerih payah orang tua kita, tapi semuanya apa yang kita lakukan, keberhasilan, kesuksesan itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong kita berhasil, yang mendorong kita sukses, yang mendorong kita beruntung. Itu yang harus kita ingat. Wastagfirhu, mohon ampunlah kepada Allah atas kata-kata, pikiran yang suudzon kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, dan tidak melupakan bahwa di balik semuanya adalah nasrullah, pertolongan Allah. Demikian, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.